Perkenalkan, saya Nisa Utami Mardia, peserta latihan dasar CPNS Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pada paparan kali ini, saya akan membahas mengenai personalizing value, yaitu aktualisasi nilai aneka yang diterapkan oleh BP2JK Jawa Barat. BP2JK Jawa Barat merupakan salah satu unit kerja Kementerian PUPR di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Pembentukan BP2JK merupakan langkah Kementerian PUPR untuk mengimplementasikan 9 strategi pencegahan penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa. Berikut nilai aneka yang diterapkan BP2JK Jawa Barat. Nilai pertama, akuntabilitas. Aktualisasi BP2JK Jawa Barat diantaranya: pertama, melaporkan progres tender atau seleksi pengadaan jasa konstruksi secara berkala kepada Kasubag TU atau Kabalai, disertai data dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. 2. Bersikap netral kepada seluruh peserta selama proses tender atau seleksi. Ketiga, melaksanakan evaluasi tender atau seleksi dengan tepat waktu. Keempat, menyusun kelengkapan dokumen pengadaan barang dan jasa dengan tepat, lengkap, dan penuh tanggung jawab. Dan yang terakhir, menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 2. Nasionalisme. Aktualisasinya diantaranya adalah mengumpulkan dana bakti sosial bagi pegawai BP2JK yang mengalami musibah. 2. Melaksanakan rapat rutin dalam setiap agenda kegiatan untuk mengambil keputusan secara tepat. Yang ketiga, berlaku adil kepada setiap pokja dalam pemberian paket tender atau seleksi pengadaan jasa konstruksi. Yang keempat, melakukan kerjasama yang baik antar anggota pokja dalam proses evaluasi paket pekerjaan konstruksi. 5. Menghormati rekan kerja tanpa membedakan ras atau agama dan melaksanakan ibadah tepat waktu. Dan terakhir, melakukan pelatihan bela negara untuk mengantisipasi segala bentuk ancaman. Nilai ketiga, etika publik, yaitu memberikan pelayanan terbaik kepada stakeholder, penyedia, PPK, Pokja dalam kegiatan tender atau seleksi dan tidak melakukan pertemuan di luar kantor. Kedua, tidak membocorkan informasi yang bersifat rahasia. Yang ketiga, melakukan senyum, salam, sapa, sopan santun kepada sesama rekan kerja di lingkungan sekitar. 4. Menggunakan pakaian dinas harian sesuai dengan jadwal yang ditentukan dan mematuhi seluruh peraturan yang berlaku. Dan terakhir, menjaga sarana prasarana BP2JK Jawa Barat. Nilai keempat, komitmen mutu. Aktualisasinya, melakukan proses evaluasi tender atau seleksi di SPSE agar efektif dan efisien sesuai dengan tenggang waktu yang ditetapkan. 2. Sebelum pengumuman hasil evaluasi, terlebih dahulu dilakukan ekspos dengan tim peneliti untuk setiap paket konstruksi yang telah selesai dievaluasi Pokja. Yang ketiga, proses evaluasi dari awal sampai akhir tetap dilaksanakan dengan interaktif, yaitu daring dan transparan meskipun terkendala jarak akibat COVID-19. 4. Dilakukan evaluasi ulang jika Pokja menerima sanggah dari peserta tender atau seleksi dan terbukti bahwa Pokja mengalami kekeliruan dalam penilaian. Dan terakhir, Pokja selalu menyampaikan alasan logis dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kepada peserta yang mengalami gagal tender atau seleksi. Nilai terakhir, anti korupsi, yaitu masuk kantor tepat waktu. Yang kedua, menolak hadiah, suap, atau bentuk gratifikasi lainnya dari pihak internal ataupun eksternal. Yang ketiga, bersikap adil dan transparan kepada seluruh peserta tender atau seleksi. 4. Pencanangan program ZI dan SMAP dengan antusias dan penuh tanggung jawab. Dan yang terakhir, tidak menggunakan fasilitas kantor termasuk mobil dinas untuk kepentingan pribadi. Menurut saya, aktualisasi nilai aneka di BP2JK Jawa Barat sudah baik. Hal ini bisa dibuktikan dari hasil kinerja pelayanan BP2JK dan kinerja Pokja pemilihan yang dilakukan terhadap beberapa responden BP2JK Jawa Barat. Salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk mempertahankan nilai aneka adalah: yang pertama, menerapkan reward and punishment yang sesuai kepada seluruh pegawai BP2JK Jawa Barat. 2. Menciptakan budaya dan lingkungan kerja yang lebih baik sehingga kinerja pegawai akan meningkat dan semakin handal. 3. Membuat nota dinas tepat waktu agar tender atau seleksi berjalan sesuai prosedur. 4. Melakukan monitoring, evaluasi, dan inovasi guna meningkatkan ketercapaian mutu. Dan terakhir, memberikan pembekalan kepada seluruh BP2JK mengenai bahaya korupsi. Sekian pemaparan dari saya mengenai nilai aneka di BP2JK Jawa Barat. Terima kasih.